Oke, baik. Untuk pertemuan pada malam hari ini sudah minggu ke-14, ini adalah minggu terakhir sebenarnya. Nah, dan pada kesempatan malam ini saya ingin memberikan materi yang terakhir. Sebenarnya belum terakhir itu sebenarnya ada yang work cycle, tapi di sini saya lebih ke ekspresinya ya. Kemungkinan nanti untuk yang work cycle akan saya berikan pada saat minggu pengganti. Di minggu pengganti sudah saya jadwalkan setiap kelas. Nah, nanti akan ada pembahasan di situ. Sekaligus untuk memberikan kisi-kisi untuk UAS, artinya seperti apa. Nah, kita fokus dulu pada pertemuan ke-14 ini untuk ekspresi. Jadi kemarin kan kita sudah membuat rigging ya, rigging kemudian menganimasikan dengan cara yang sederhana dengan simple, secara prinsip seperti itu. Nah, sekarang ini adalah rigging ekspresi. Kita akan tetap memanfaatkan aset yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu nanti yang akan kita manfaatkan di di pertemuan ini. Kita ambil contoh ketika membuat sebuah ekspresi kan artinya ada pergantian raut muka. Nah, sedangkan apa yang kita buat kemarin, yang kita sediakan kemarin, itu kan masih belum ada berbagai macam ekspresi. Hanya ada satu ekspresi defaultnya saja, yang toddler kemarin itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat ekspresinya melalui OpenTools, ya. Tapi kita memanfaatkan aset yang sudah ada sebelumnya. Artinya nanti kita akan memanfaatkan material PNG yang sudah ada, kemudian nanti akan kita gabungkan dengan gambar vektor untuk yang ekspresinya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita memulai sebuah dokumen awal seperti ini, ya, sebenarnya bisa kita memanggil file-file sebelumnya yang sudah pernah kita upload dalam satu project. Ingat, dalam satu project yang sama itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita bisa memanggil file-file tersebut melalui load level seperti di sini, ya, klik kanan load level. Nah, kemudian nanti mungkin pertama kali nanti akan muncul di sini, ya. Ini adalah project, nama projectnya, ya, project rootnya. Jadi project rootnya kita ini tadi itu ada di toddler chart 1. Ya, kita manfaatkan di sini untuk projectnya. Nah, kemudian kita klik extras. Nah, nanti muncul di sini. Kalau kita klik drawing, nah ini masih belum kelihatan ini apa, ini apa, ini apa. Ya. Datanya ini tadi saya coba gambar-gambar sedikit. Nah, ini bisa kita load juga di sini. Nah, kita fokus ke ekstrasnya dulu. Nah, sesuai dengan namanya yang kemarin kita ekspor. Ya. Jadi fokus kita kan wajah nih. Fokus kita wajah, ekspresi wajah berarti yang perlu kita masukkan itu adalah yang berkaitan dengan wajah. Karena di sini ada wajah, bagian wajah, karena ada dua file di sini, ini sebenarnya dua file yang sama, tapi saya menggunakan yang file terbaru saja di sini. Wajah, terus kemudian ada leher, ya, kemudian kepala, terus kemudian rambut, small rambut di sini, kemudian big rambut, oke, dan oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita apply. Nah, secara otomatis nanti terpanggil di sini lagi. Nah, kemudian kalau kita ingin
kita ingin menyusunnya seperti yang kemarin ya. Jadi back barnya juga kita atur lagi di sini sesuai dengan urutan yang sudah ada sebelumnya, dimulai dari leher ya, terus kemudian habis leher itu kepala saya masukkan di sini. Setelah itu masuk ke wajah, kemudian masuk ke rambut kecil dan rambut besar. Nah, masih belum tertata, jadi kita tata sekalian. Kita masuk ke rambut kecil. Rambut kecil ada di sini, kita posisikan seperti yang sebelumnya yang sudah ada. Terus kemudian rambut diposisikan di sini. Nanti kita atur lagi untuk urutan layarnya. Terus kemudian wajah kita turunkan. Oke, di sini. Terus kemudian yang terakhir adalah leher. Karena leher ini kalau kita pindahkan berikan semua, nah harus kita turunkan lehernya dulu, baru kemudian kita naikkan ke bawah. Oke, di sini. Ya. Sekarang kita atur urutan yang ada di sini, urutannya di sini, leher harusnya di bawah, paling bawah, kemudian rambut di atasnya ini. Oke. Baik, ini sudah tersusun semuanya. Kemudian kalau kita ingin mengatur pad-nya ya bisa saja, bisa kita atur posisi pad bar-nya yang di sini untuk yang leher, kemudian kepala taruh di sini, terus kemudian rambut besar ada di sini, kemudian rambut kecil ada di sini. Untuk wajah default ada di posisi tengah. Oke, kita perlu tambah lagi posisinya. Nah, ini sudah diatur semuanya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kita menambahkan bagian ekspresi. Nah, bagian ekspresi, bagaimana kita menambahkan bagian ekspresi wajah. Nah, di sini kita memanfaatkan kolom yang masih kosong yang di sini, kita isi new level, ya, new level yang ada di sini, terus kemudian baru kita oke. Nah, artinya di sini kita menggambar menggunakan raster. Raster, sorry. New level kita ganti ke vektor. Nah, nah, kita akan menggambarkan wajah ini menggunakan gambar vektor supaya nanti kita bisa leluasa mengotak-ngatik bagian-bagian gambarnya di sini. Secara mudah kita bisa memodifikasi. Nah, jadi kita tinggal langsung saja memodifikasi atau tracing dari wajah yang sudah ada ini dengan gambar-gambar basic shape, ya. Gambar ulang di layar kolom atau di kolom 7 yang sesuai dengan posisi dari wajah yang di sini. Sekarang kita bikin elips. Oke, saya edit posisinya. Tekan.
Terus kemudian bagian alis saya duplikat aja dari yang ini, kemudian saya perkecil untuk lebih cepat. Dan saat ini kita samakan aja ya. Jadi kalau apa namanya dia posisinya seperti ini, dan kita coba samakan posisinya, kita edit bagian ini, kita taruh di sini, kemudian ini, terus kemudian kita aktifkan. Ini kira-kira seperti ini, sudah jadi satu. Nah, tinggal kita rapikan lagi. Mungkin di sini terlalu tebal ya, kita ganti di sini 0,5. Ini berapa? 0,3 malahan. Bisa kita bantu, kita samakan juga aja 0,5. Oke. Di sebelah sini kita tinggal copy paste aja. Terus kemudian kita reflect posisinya jadi -100. Yang lain kita tinggal menambahkan line saja. Line semacam ini kita tambahkan. Kita dari satu ke lalu kita edit. Terus kemudian bawah bagian mulut kita turunkan juga seperti itu. Nah, tinggal edit lagi untuk lainnya ukuran 1. Bagian ini kita tambahkan. Nah, tinggal kita coloring saja pewarnaannya. Jadi kita masuk ke drawing di sini. Nah, dan di sini masih kosong, ya. Hanya warna default warna hitam. Jadi warnanya kita hitamkan untuk bagian mata. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah bagian alis. Alis warnanya harusnya beda, bukan warna hitam seperti ini, tetapi lebih condong ke warna rambut. Nah, ini yang kita gunakan untuk mewarnai bagian alis. Nah, ini sudah jadi satu aset, ya, aset. Ini saya hide dulu. Ini kita fokus yang ke sini, yang kolom 7. Ini udah jadi. Kalau kalian notice di sini ada gambar di level C, di sini ada kolom sebelah kanan. Ini adalah level gambar, di mana kita bisa menambahkan gambar yang lain untuk mengisi jenis ekspresi-ekspresi yang kita inginkan. Ini saya turunkan dulu bagian ini sampai di coba. Terus kemudian, nah di bagian sini ini kan masih kosong nih. Ya, ini kita bisa langsung duplikat saja. Ya. Tekan D, nanti otomatis muncul angka 2 di sini. Artinya dia ada gambar duplikasi dari gambar 1. Nah, duplikasi inilah yang bisa kita manfaatkan untuk membuat ekspresi yang baru berdasarkan gambar yang awal. Nah, di sini saya klik di frame kedua. Saya ingin dia mukanya sedih, sehingga alisnya
Ini union skinnya saya aktifkan ya untuk yang frame ke satu. Saya putar, saya rotate alisnya jadi bentuk yang seperti ini. Kemudian ini juga sama, ini saya rotate, saya masukkan di, nah, kemudian bagian mulutnya ya sama, saya taruh. Jadi ada dua ekspresi yang bisa kita manfaatkan. Matematika ini ada dua ekspresi. Oke, silakan Kak Viva, silakan pindah di Mas. Nah, kalau kita mau menambahkan bentuk ekspresi yang lain atau mungkin lip sync pengucapan ya, itu bisa juga. Jadi bisa kita manfaatkan ini juga. Oke, kita masuk di sini, kita duplikat lagi. Ya. Kita bikin yang dia idle, ya, yang netral, ekspresi yang netral, jadi nggak marah sih, tapi ekspresi yang lebih netral, ya. Ini terus kemudian kita edit aja bagian mulutnya. Nah, supaya kelihatan posisi awalnya di sini, di left skin, yang kecil. Nah, dia netral. Terus kemudian kita duplikat lagi, bikin gambar lagi, kita bikin dia kedip ya, jadi memejamkan mata untuk dia itu seperti apa. Yang penting yang jelas posisi dari posisi dari mata ini juga kita lagi sedikit seperti ini. Nah, kemudian karena dia menutup mata, ya kan? Nah, bagian ini yang saya hapus. Eh, Nah, saya menyisakan bagian garisnya saja, ini juga sama. Ini saya hapus yang bagian bawahnya. Saya turunkan. Kita bisa pilih salah satu, nanti kita bisa duplikat. Ya, yang mana yang oke. Ya ini. Jangan saya hapus. Saya lebarkan seperti ukuran matanya dari sini. Oke,
kita buat diagram satu, diagram satu. Kemudian kita duplikat, posisinya kita sama ratakan. Nah, kalau kalian ingin membuat bagian matanya sendiri, alisnya sendiri, bagian matanya sendiri, itu sangat memungkinkan dibuat seperti ini. Ya, jadi pemisahannya mata kiri sendiri, mungkin mata kanan sendiri itu juga bisa. Jadi bisa disubstitusi dengan berbagai macam penggabungan ekspresi. Jadi di sini saya memberikan contoh wajah ini kita gabungkan semuanya. Nah, mungkin dari sini saya duplikat lagi. Saya ingin ada ekspresinya dia, ekspresinya dia yang posisinya dia kedip, tapi dengan mulut yang seperti yang di awal tadi. Jadi kita kembalikan lagi posisinya ini. Kita taruh di bagian di titik ini, kemudian di titik ini. Sehingga kalau kita gitu. Nah, seumpama dalam ada kasus semacam ini, ya, posisi awalnya semacam ini, tetapi saya ingin yang di frame kelima ini mau ekspresi ini. Nah, kita tinggal klik yang di sini, terus kita tinggal ketikkan 5, otomatis dia memanggil yang nomor 5 yang ada di sini. Jadi ini aset-aset yang bisa kita panggil berdasarkan urutan angka, ya, urutan angka yang ada di sini. Nah, bagian ini saya naikkan lagi, kemudian dia di sini saya turunkan. Nah, bagian ini contohnya yang ada di sini. Saya ingin yang 5 ini saya panggil lagi di sini. Saya panggil kedua kali di sini, ketik 5. Nah, baru dia panggil yang nomor 5. Nah, ini saya turunkan dulu sampai ke bawah. Nah, kemudian ini idle. Tadi yang sedih mana yang sedih? Oh, sedih 2. Nah, sedih 2 di sini saya ingin dia setelah ini 5, 3, 5. Oh, saya ingin ini aja deh. Ini jadi 3. Ini 3. Oke. Oh, sorry, 4. Ini 4. Dan mulai saya panjang lagi. Nah, bagian ini saya ambil yang 2. Yang tidak digunakan ini saya hapus, saya buang. Nah, apa yang saya buang di sini tidak mempengaruhi yang ada di aset gambar. Aset gambar masih tetap tersimpan. Dan kalau kita putar, nah,
Posisinya masih agak cepat ya frame rate-nya. Ini harus nanti kita pakai kan 24 frame ya, 24 frame jadi kita bisa perpanjang. Oke, panjang saja di sini. Oke, ini nanti nah setelah ini habis kedip saya ingin lihat ke posisi 3, ke ekspresi 3. Nah, terus yang 4 terus lagi saya isi nanti baru kemudian dia sedikit. Oke. Kalau bisa berpanjang saya. Jadi kira-kira pergantiannya bisa seperti ini ya. Kita bisa memanfaatkan untuk pembuatan ekspresi berdasarkan aset-aset yang kita gambar di level C. Jadi level C ini akan ada isian gambar ini yang bisa disubstitusi kolom di kolom 7 ya, di level C ini. Nah, sedangkan yang kalau kita bikin baru nanti akan ada baru lagi. Ini juga tidak mengandung aset yang ada di kolom 7. Jadi kalau aset-aset ini hanya berfungsi atau bisa dimasukkan untuk di kolom 7 saja. Kalau kita mau nambah lagi bisa. Ya, jadi caranya memang seperti itu. Ya. Nah, ini juga bisa kalian coba. Nah, setelah kalian apa namanya, kalau sudah ada yang mencoba untuk rigging kemarin, mungkin nanti bisa disisipkan ya menggunakan ekspresinya di bagian gerakannya juga. Gitu. Jadi itu untuk malam hari ini. Jadi nggak terlalu lama aja ya, biar kalian nggak pulang terlalu malam juga. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini, silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, kalau kita gabungkan dengan gerakan, contohnya gerakan kepala. Di sini bikinnya dia dari sini. Oke, ini posisi awalnya dia. Dan posisi ini kita buat dia sedikit agak rotasi.
Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Jadi, maaf. Jadi, ketika kita membuat, makanya kok ada yang aneh tadi. Jadi, ketika membuat gambar baru ada di sini, kan kolom 7. Jadi, kan di backbar-nya di sini kan ada tambahan kolom 7. Nah, ini yang misteri yang masih belum saya notice. Jadi, ini harus dimasukkan lagi ke kepala. Ini. Sehingga ketika kita gerakkan bagian kepala, ya, misalnya di sini, ini di sini, terus kemudian kita posisikan dia di sini. Oke, terus seperti ini. Jadi tidak dia tetap berpindah, dia tidak berpindah tempat. Wajahnya tadi masih mengikut pola gerak dari kepala, dari wajah. Tadi kan belum saya gabungkan ya di backgroundnya ke kolom kepala, sehingga ketika saya menggerakkan kepala dia nggak ikut gerak wajahnya. Sekarang sudah bergerak menyesuaikan dengan posisi kepala. Kalau kita modifikasi di sini, kemudian di sini kita tambahkan lagi, kita buat agak tegang, terus kemudian di sini seperti ini. Ini sehingga apapun gerakannya si kepala, ekspresi wajah yang sudah kita buat tadi tetap ikut. Jadi konstan. Meskipun asetnya banyak, tetapi yang ikut kan kolom 7-nya. Jadi di kolom 7-nya ada berbagai macam aset ini yang bisa kita sertakan, bisa kita gonta-ganti secara bergantian. Oke, itu saja tambahannya dari saya. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Nggak cukup? Nggak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya, ya sudah. Untuk pertemuan hari ini atau malam ini, saya akhiri aja supaya lebih cepat, kalian nggak terlalu malam pulangnya. Jadi terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja nanti menghubungi saya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.